wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul adzim. Para ayah bunda yang dirahmati Allah, wabil khusus panitia dari Akademi Pernikahan, Ustadz Rauf, Ustadz Agus, kemudian dari koordinator MLH, Bapak Nur Rahmanto, biasa dipanggil Pak Anto, Wilujeng Wangi, ya. Wilujeng malam ganjil ya, yang ke-23 ya. Selamat malam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim bagi kita, juga menjadi ajang berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan ya, tentang dunia yang sekarang kita sedang jalani, dunia keluarga, wabil khusus karena ada peran yang harus kita aktivasi, kita munculkan, yaitu peran keayahan. Di mana dalam akhir-akhir ini semenjak tahun 2010-an ya, kalau saya mendapat tema atau statement tentang fatherless country itu kira-kira tahun 2010-an ya. Kalau Ustadz Aad memunculkan tema dicari lelaki Luqmanul Hakim itu tahun 2006. Dan sepertinya seperti gelombang salju ya, tentang ternyata ada peran yang selama ini tidak aktif ya, atau kurang aktif, yaitu peran ayah sebagai pendidik. Nah, ini yang sedang kita coba dalami, kita coba cari sebetulnya maunya Allah itu seperti apa ya. Dari situ mudah-mudahan kita menjadi bagian dari sebuah gerakan peradaban berbasis keluarga, yaitu family based movement. Kalau Ustadz Aad pernah menyampaikan ketika dalam halaqah di Akil Balik itu, coba kita munculkan sebuah istilah ya, atau statement atau narasi tentang family based movement, gerakan berbasis keluarga. Nah, artinya tema keluarga ini sekarang alhamdulillah sudah banyak diperbincangkan, banyak diseminarkan, banyak training, banyak kelas, banyak kursus ya. Dan banyak komunitas sekarang yang mengusung atau berbasis tentang pendidikan di keluarga. Dan kita salah satunya barangkali ya untuk yang menjadi bagian dari gelombang itu. Mudah-mudahan dinamika ini menjadi kontribusi kita ya, sunnah hasanah untuk terwujudnya peradaban Islam yang lebih luas ya. Umat Islam yang menjadi khair ummah. Nah, ini barangkali kita coba untuk sekali lagi para ayah, para bunda, kita coba dalami ya, karena memang harus didalami ya. Jadi saya juga awalnya karena ketertarikan, karena memang melibatkan pikiran ya, itu terus rasanya ingin dan ingin ya. Sampai pada tahap saking inginnya gitu ya, setiap ceramah Ustadz Aad itu saya coba tulis ulang gitu ya. Ada bagaimana yang pekan pas pembukaan ya saya sampaikan, ada setidaknya ada 3 nama yang saya kenal yang hobinya seperti saya gitu ya, mengulang kembali tulisan ceramah Ustadz untuk kita tulis ya. Karena semakin kita mendalami satu tema itu semakin tenggelam, hanyut ya. Flow ya, jadi istilahnya ada flow, terasa hanyut, pengen terus dan terus. Dan ini
salah satu ciri kita bertafakur, ya berpikir. Karena itu mari kita jadikan ini sebagai ikhtiar kita untuk dalam rangka thalabul ilmi, tafakur, ya mudah-mudahan kita sampai pada satu pemaknaan yang benar, yang sesuai dengan tuntutan dari Allah dan Rasul-Nya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema yang sudah atau lanjutkan ya yang lebih dahulu sudah disampaikan oleh Ustaz Aad, yaitu tentang ayah sebagai penanggung jawab pendidikan. Nah, penanggung jawab. Sebenarnya Ustaz sudah sedikit mengulas di pertemuan pengantar ya, dicari lelaki Luqmanul Hakim, di sana sudah beliau ulas cukup tajam di situ tentang kenapa kok ayah yang bertanggung jawab. Nah, saya melihatnya ketika membaca lagi, mendengarkan Ustadz lagi ceramah tentang tema ini, luar biasa ya. Jadi bahwa selama ini kan kita mengalir saja berkeluarga, ya. Ketemu, suka, jadian gitu ya, menikah, akad, gitu ya. Ya sudah, ya itu saja ininya mengalir ya. Tahu-tahu, nah saya suka menyampaikan kalau pas saya sharing tentang keluarga itu kita selama ini pakai manajemen tahu-tahu gitu ya. Tahu-tahu sudah tua ya. Tahu-tahu kita sudah nikah gitu ya. Kemudian tahu-tahu istri kita hamil, tahu-tahu punya anak, tahu-tahu anaknya besar, tahu-tahu anaknya sekolah, tahu-tahu anaknya sudah remaja atau udah besar gitu ya, tahu-tahu anaknya udah pada mau nikah gitu. Seperti saya, tahu-tahu anak saya udah 5 gitu ya. Istri saya sampai tersinggung. Abinya tahu-tahu kita yang melahirkan ya, gitu ya. Terasa banget gitu ya. Nah, ini apa namanya? Suka dijadikan ini ya pecandaan saya ketika sharing tentang keluarga kita selama ini pakai manajemen tahu-tahu gitu ya. Tahu-tahu tua saja ya. Nah, ini jangan sampai kebiasaan kita, mungkin saya khususnya itu diteruskan, diwariskan oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, artinya kita ingin setidaknya setelah generasi kita itu berkeluarga itu dengan lebih tertata, lebih termanage, lebih terorganize dengan baik. Nah, ketika bicara visi dan misi ya disampaikan oleh Ustadz pekan lalu, Ustadz menyampaikan sebetulnya keluarga itu lebih membutuhkan visi, lebih membutuhkan misi, bahkan strategi, bahkan renstra yang selama ini kita jamak dijumpai ketika mengelola organisasi, ya, mengelola ormas, mengelola apa namanya kegiatan DKM, mengelola perusahaan, bahkan untuk organisasi bisnis ya seperti perusahaan itu untuk memanage itu sudah sangat canggih, gitu ya. Buku-buku sudah berjilid-jilid diterbitkan untuk mengelola sebuah perusahaan yang orientasinya profit. Ya. Nah, kenapa untuk keluarga kita kayak mengalir begitu saja? Sedangkan pertaruhannya kalau bisnis kan kalau gagal rugi di dunia ya. Tapi kalau kita gagal ya di akhirat nanti. Ya. Makanya ketika bicara ayah penanggung jawab, kalau kita dalami itu luar biasa ya. Jadi di surat At-Tahrim contohnya yang tadi saya bacakan, itu nuansanya nuansa warning ya. Karena yang ada di benak kita adalah nyala api neraka. Jadi si ayah ini, si pemimpin ini, ya, anfusakum wa ahlikum naro, yang mukhatabnya, yang diseru di ayat ini, yang langsung tertuju adalah para ayah. Ya. Walaupun sebenarnya secara universal semua anggota keluarga itu bertanggung jawab semuanya untuk saling menjaga keluarganya dari api neraka. Tapi yang paling dituju sebetulnya memang kembali kepada para ayah. Ya. Jadi nuansanya itu seperti kita ada di tebing jurang gitu ya, di tebing yang di bawahnya itu menyala-nyala api neraka. Sementara di sisi kanan kiri kita ada keluarga yang harus kita juga selamatkan. Ya. Sementara di seberang sana surga. Nah, ini jembatannya mana nih? Kita harus cari jembatannya gitu ya.
suasana kengerian itu tertampakkan di surat At-Tahrim ayat 6 dan 7. Bahkan di ayat 7-nya itu Allah manggil dengan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kufur. Ya, kafaru itu kata kerja ya, orang Islam pun bisa kufur ya. Ketika bicara tentang ku anfusakum wa ahlikum naro, ini kita ada amanah ya. Ada karunia dari Allah untuk kita kelola, kita didik, kita bimbing, kita ingkari. Ya, akhirnya sekeluarga masuk neraka, naudzubillah. Ya. Jadi seperti itu Allah menggugah ya, sehingga dari situlah ketika kita melihat ya, memandang anggota keluarga kita, bayangannya itu tadi, jangan sampai ada yang terjerumus ke neraka sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6. Di sana dijelaskan lebih detail ya. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad, ya, yang dijaga oleh para malaikat ya, yang sangat ini tegas taat ya, mereka tidak la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan maksiat, tidak akan ingkar terhadap perintah Allah, dan mereka akan melaksanakan perintah Allah. Jadi kita suasananya dibuat seperti itu. Terus sempat saya bertanya-tanya kenapa Allah tidak langsung aja wahai para ini ya, kita gitu ya, bukan ku anfusakum udkhulul jannah ma ahlikum gitu ya, masuk surga ya bersama keluarga kalian gitu. Enggak pakai redaksi begitu gitu ya, tetapi redaksinya adalah jaga dari neraka. Mafhumul mukhalafahnya adalah ketika kita selamat dari surga, dari neraka sekeluarga, maka kita akan masuk surga. Tapi yang dimunculkannya adalah suasana warning ya, seperti itu. Nah, saya juga hikmahnya adalah agar kita selalu waspada. Ya, kalau dikasih peringatan berarti waspada ya. Karena selama ini kita dalam kehidupan sehari-hari seringkali hanya diminta untuk berharap ya, tetapi tidak dimunculkan sikap kekhawatiran. Ya. Nah, karena yang dimunculkan adalah kabar gembira, busra terus, surga dan surga, gitu. Kadang kita jadinya kurang waspada. Nah, dengan ayat ini kita dimunculkan sikap waspada dan sikap responsibilitas, ya. Sikap bertanggung jawab. Karena nanti, apalagi ya di konteks keluarga, kita sebagai pemimpin, para ayah, tentu yang akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana dalam hadis ya, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Dan rajul, seorang laki-laki, akan diminta pertanggungjawaban tentang keluarganya. Ya, artinya nanti tentang istri kita, tentang anak kita, itu akan ditanya pada kita, gimana kamu mengelola amanah kamu. Dan anak pun nanti akan ditanya satu-satu, si A, si B, si C. Saya diamanahi 5, ya otomatis akan ditanya satu-satu. Si A, anak saya yang pertama, gimana saya memperlakukan, mendidik, ya. Yang kedua, yang ketiga, kenapa begini, ya. Kenapa begitu nanti? Saya akan ditanya. Dan saya tidak akan melemparkan tanggung jawab kepada istri saya. Kan sudah ada istri, ya Allah. Kalau ternyata tidak bisa istri kita mendidik anaknya sebagai pelaksana, nanti kita uraikan, berarti kita yang tidak sanggup mendidik istri, sehingga istri tidak sanggup mendidik anak. Nah, seperti itulah gambaran kita di akhirat. Ya. Sehingga suasananya adalah suasana itu tadi, kehati-hatian betul. Ya. Kemudian di dunia pun kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan keluarga peradaban. Ya. Makanya dalam terminologi di komunitas akil balik itu selalu diungkapkan tentang mendidik peradaban, ya, generasi peradaban, menjadi ayah pendidik peradaban. Ya. Karena ini yang ingin kita bangun, ja'al haq wa zahaqal batil, peradaban Islam itu yang akan kita bangun melalui keluarga. Sehingga nanti kebatilan itu akan tersingkir. Bagaimana kita berharap kebatilan di sekeliling kita itu tersingkir kalau cahayanya kita tidak bangun. Nah, cahaya itu kita coba bangun dari keluarga kita,
Sehingga dari keluarga itu lahir generasi peradaban yang kontributif. Ya. Dalam satu ungkapannya beliau, kita coba lahirkan dari keluarga kita itu generasi peradaban yang kontributif, memberikan manfaat, yang beramal soleh, gitu ya. Jadi memang ada satu gagasan besarnya dari komunitas akil balik itu adalah tentang keluarga peradaban, ya, yang memberi manfaat kepada kaum muslimin, ya, bagi alam semesta lah, idealismenya begitu. Nah, masalahnya itu tadi, ketika kita bicara keluarga peradaban, ya, seperti apa keluarga peradaban itu, ya. Jadi, nah inilah yang menjadi PR besar bagi para ayah, terutama para aktivis, para dai, para ustadz, ya, untuk memberi gambaran, ya, memberi gambaran yang jelas seperti apa keluarga peradaban itu mengelolanya. Ketika saya coba buka referensi tentang keluarga, gitu ya, tentang pendidikan anak, ya, nah yang saya temukan itu memang salah satu yang saya cermati itu belum, atau mungkin saya yang belum bacanya belum ini ya, belum terlalu mendalam gitu ya, sepintas-pintas. Kadang satu buku tebal ini pakai speed reading gitu ya, sehingga tidak sampai ke mendalam gitu ya. Nah, salah satu yang saya jumpai itu adalah belum terlihat jelas pembagian antara ayah dan bunda, ya. Jadi mesti kedua-duanya, orang tua lah yang mendidik anak, bekerja sama. Nah, bekerja samanya seperti apa? Nah, ini belum terbagi dengan jelas, dengan tegas. Nah, sehingga masing-masing menempati posisinya. Si ayah seperti apa perannya, si ibu seperti apa perannya. Nah, di konsep akil balik ini, nah di Majelis Luqmanul Hakim kita coba mendalami peran ayahnya, ya, sehingga kita tahu posisi kita di mana, peran kita seperti apa, sehingga nanti evaluasinya itu gampang. Nah, ibu juga begitu. Nah, tentu dengan mengacu ke dalil-dalil yang ada, ya. Nah, ketika contohnya penanggung jawab itu adalah ayah, nah ini memang diambil dari banyak ayat dan hadis, ya, tentang seperti tadi di ku anfusakum wa ahlikum nar itu jelas, ya. Dan disambungkan dengan hadis kulukum ra'in itu kalau laki-laki terhadap keluarganya, nah kalau istri terhadap rumah suaminya. Jadi lingkupnya lebih terbatas. Nah, pembantu bertanggung jawab terhadap harta majikannya, itu juga lebih terbatas lagi. Jadi masing-masing bertanggung jawab pada porsinya. Nah, yang besar tanggung jawabnya di situ adalah si ayah, kita lah para ayah, ya. Nah, sehingga dari situlah kita coba tema tentang keluarga ini kita sangat memerlukan untuk dalam, ya, mendalam. Alhamdulillah kita bertemu dengan salah seorang narasumber kita, Ustaz Daat, yang memberikan ini loh konsep yang coba saya usulkan, ya, saya proposkan ke umat untuk pengelolaan keluarga seperti ini, ya, agar jelas pembagiannya, jelas tanggung jawabnya. Nah, kalau mau tunjuk hidung nanti biar tepat hidung siapa yang ditunjuk, gitu ya. Jadi tidak salah tunjuk atau saling tunjuk, gitu ya. Nanti ibunya nunjuk ayahnya, ayahnya nunjuk ibunya, gitu. Nah, kita ingin kejelasan. Nah, kita sekarang coba untuk mengaktifkan para ayah dulu, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban, ditanya, ini anakmu kenapa kok jadi pencandu narkoba, gitu ya, naudzubillah, ya, pergaulan bebas dan sebagainya. Kita jawab karena ibunya didiknya nggak benar, berarti kamu nggak bisa mendidik istri, ya. Baik ayah, bunda, kita coba detilkan untuk pembahasannya, ya. Nah, ini saya coba dibuat background aja, ya. Karena kadang kalau dibuat slide ini kurang nyaman, ya. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita waspadai kenapa ayah sebagai penanggung jawab. Pertama, karena di akhirat tadi kelak yang akan ditanya itu adalah para ayah. Jadi siap-siap para ayah ditanya satu-satu. Makanya Syekh Hasan Al-Banna itu di keluarganya itu beliau punya map untuk masing-masing anak, ya. Jadi anak 1, 2, 3 itu punya map masing-masing, isinya portofolio dan data tentang kesehatan, tentang pendidikan, itu sampai sejauh mana. Nah, kalau kita sekarang di komunitas bakat itu ada yang namanya portofolio bakat, ya.
Mungkin itu salah satu penerapannya dalam konteks yang parsial ya tentang bakat. Tapi memang itu karena ayah nanti akan ditanya kalau setidaknya sudah menyiapkan semua data-data di ketika masih hidup ya, jadi kita sudah bisa mengevaluasi sejauh mana anak-anak kita. Kemudian ayah itu kepala sekolahnya, bunda itu gurunya. Nah, sementara yang berlangsung di masyarakat ini lebih populer dengan al-ummu madrasatul ula ya. Sepertinya ini ayat ya atau hadis padahal bukan, itu hanya pepatah Arab ya. Al-ummu madrasatul ula tidak ada, saya telusuri hadisnya nggak ada gitu ya. Itu hanya pepatah Arab tuh. Sementara yang kita eh, pahami bahwa ayahlah yang ini penanggung jawabnya. Tapi kemudian dibedah lagi, ibu memang guru ya, tetapi ayah penanggung jawabnya sebagai kepala sekolah. Nanti konsekuensinya adalah kepala sekolah yang bertanggung jawab. Jadi kalau sekolah itu, keluarga itu gagal, berarti yang gagal kepala sekolahnya, bukan gurunya. Ya, guru dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap sejauh mana penunaian amanah dari kepala sekolah, kan begitu? Ya, gitu. Sehingga nanti eh, ayah akan lebih sebagai directing, ya, dan ibu sebagai managing, ini manajernya, ya, pengelola pelaksana harian. Nah, dari sini juga karena ayah itu memang karena jarang di rumah. Ya. Kalau untuk sebagai manajer, ya, dia memang harus standby terus di rumah. Kalau sebagai manajer, tapi sebagai direktur bisa berkelana kemana-mana, bahkan bisa lebih dari satu perusahaan, ya. Ya. Pemegang saham di banyak perusahaan itu bisa, karena seorang direktur dia justru harus melanglang buana untuk mencari inspirasi. Apalagi di zaman VUCA begini. VUCA ya, volatilitas ya. Volatil itu sangat berkembang dengan cepat gitu ya. Kemudian uncertainty ya, tidak pasti ini sekarang begini kok besoknya udah begitu ya. Ketidakpastian. Ya, seperti sekarang zaman Covid ini luar biasa VUCA-nya itu ya. Serba tidak pasti ya. Kapan ini pandemi berakhir? Ya. Perkembangannya sangat cepat gitu, serba volatil, ya. Tidak pasti juga ya. Kemudian kompleks, semua terdampak dari COVID ini ya. Kemudian ambigu. Nah, kita sendiri bingung ini COVID ini bahaya atau tidak, sampai semua profesor pun pada bingung gitu kan, memberi statement itu berbeda-beda gitu. Nah, dalam kondisi VUCA begini, si ayah harus antisipatif gitu. Makanya dalam konteks musibah ya, musibah, ujian itu yang juga Ustaz Ad pernah menyampaikan, ada 3 yang tidak boleh hilang ketika apapun ya, ketika masa ujian, karena Nabi pun bersama orang beriman pengikutnya itu diuji. Ya. Ada 3. Pertama, wama wahanu, fama wahanu, tidak cemas. Ya, kita harus tetap optimis, selalu ada jalan. Kemudian tidak lemah, kita harus memperkuat diri kita, fisik, imunitas, pengetahuan, kita harus terus berkembang. Kemudian tidak diam. Wama stakanu, tidak diam. Nah, para ayah di tengah keluarga yang seperti ini sekarang dengan banyak di rumah, ya harus agile gitu ya, harus lincah ya. Ya harus mencari ide-ide gagasan di luar sana gitu. Nah, sementara ibu yang menunggu di rumah, ayah gimana nih anak-anak kita? Gimana keluarga kita dengan situasi pandemi begini? Nah, itu tanggung jawab ayah tuh untuk membuat keputusan, membuat musyawarah di keluarga gitu ya. Sehingga untuk pengambil keputusan lebih tepat di sana. Jadi itulah peran pemimpin di situ ya. Begitupun dalam pendidikan anak, ini anak-anak mau diarahkan kemana ini ya. Setelah didalami ternyata sekolah hanya untuk pengajaran ya, untuk keterampilan ya. Lalu karakter ternyata kok di rumah. Berarti ayah harus bagaimana nih membangun karakter di rumah ya. Tidak mengalir begitu saja, ya sudah terserah aja sekolah, kita sudah bayar mahal-mahal kok gitu ya. Nah, nggak bisa begitu, pendidikan itu bukan transaksional. Bahkan ketika bicara karakter itu adalah penularan. Artinya kalau penularan, kita harus yang tertular duluan ya, baru menularkan gitu. Nah, ini juga ketika didalami tentang konsep pendidikan, kita pun jadi oh iya ya, kita
betapa kompleksnya aspek pendidikan ini. Ya. Berarti kan harus punya pengetahuan. Ya. Makanya nanti di tema konsultan Bunda gitu ya, prinsipnya adalah ayah harus one step ahead, harus lebih dulu dari Bunda dalam update pengetahuan. Ya. Lebih semangat untuk mencari tahu tentang konsep pendidikan anak. Nah, sementara sekarang kebalik ya, ibunda yang sangat semangat, sementara ayah gimana bun? Pulang hasilnya gitu ya. Nah, sekarang yang harus lebih semangat para ayah, walaupun nanti pelaksana hariannya adalah bunda. Ya, di testimoni dulu sebelumnya juga ada Kang Fer ya. Jadi ketika sudah mempelajari materi MLH, akhir balik gitu. Bahkan beliau udah mempelajari juga tentang rumah bunda ya, feminitas itu. Jadi beliau merasa pede aja di hadapan istrinya. Saya lebih dulu tahu sih. Jadi tidak menduga-duga itu ya, tidak menduga-duga. Jadi dua-duanya memang harus belajar. Nah, kenapa ayah yang bertanggung jawab? Karena ayah jarang di rumah. Karena tugas ayah di luar itu banyak, ya. Apakah sebagai pencari maisha yang harus bertebaran di muka bumi, ya, mencari karunia Allah. Kemudian juga peran-peran sosial, peran politik, ya, di RT, di RW, di DKM masjid gitu ya. Itu banyak sekali tersita di luar, ya. Bahkan kalau Nabiullah Ibrahim itu ketemu udah gede tuh Ismail ya, ditinggal ketika bayi ketemu udah gede gitu ya. Langsung disuruh sembelih lagi ya. Seperti itu kondisinya. Tetapi beliau tidak kehilangan efektivitas perannya sebagai bapak dari Ismail, bahkan menjadi contoh terbaik seorang ayah walaupun jarang di rumah karena memang ayah jarang di rumah. Nah, di materi terakhir dari rangkaian kajian nanti ada remote fatherhood ya, bagaimana mendidik dari jauh ketika memang harus berjauhan. Ya, tidak menjadi masalah ya. Nah, jadi karena ayah jarang di rumah, tetapi kita memanfaatkan perkembangan di luar yang penuh dinamika itu untuk meramu visi keluarga. Ya. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Jadi keluar itu bukan tanpa maksud kita ya, para ayah. Bukan ketika di rumah hanya untuk istirahat saja ya. Pulang ke rumah hanya untuk rebahan gitu ya, karena itu tadi mindset para ayah kebanyakan tugasnya hanya satu yaitu maisha. Nah, saya diskusi dengan istri, tapi gimana nih mindset para ayah ketika bicara kalau setelah maisha ditunaikan selesai sudah kewajiban. Kata istri, murah banget ya harga seorang istri kalau hanya dihargai dari maisha suami gitu. Ya. Nah itu yang kemudian iya juga ya saya gitu ya agak terhenyak kalau kita menganggap selesai tugas seorang ayah ketika sudah memberi maisha gitu. Nah, ini mungkin perlu perenungan juga para ayah ya. Nah, karena tugas ayah kemudian sebagai direktur gitu ya, bunda managingnya, pelaksana hariannya, maka ada wewenang-wewenang yang bisa delegasikan ke ibu, ya, ke bunda. Makanya yang bisa didelegasikan hanya wewenang, ya, wewenang untuk mengatur di rumah, ya, bagaimana pendidikan itu dilaksanakan di sehari-harinya itu bisa didelegasikan. Tetapi tanggung jawab tetap pada ayah. Ya, jadi kalau tanggung jawab tidak bisa didelegasikan, ya tetap. Ya. Jadi nanti kalau ada kegagalan di rumah karena sesuatu hal, tetap yang ditanya ya ininya Pak ayahnya, begitu ya. Nah sehingga apa namanya ini semakin menguatkan ya rasa sense of responsibility sebagai seorang ayah bahwa kita akan ditanya pertanggungjawaban, gitu ya. Bukan kita ditanya tentang anak itu lebih dulu daripada kita ditanya tentang orang tua kita, ya. Kan misalnya kita birrul walidain ya, orang tua yang jadi perhatian kita ya. Ternyata ketika di yaumul hisab nanti anak yang dia akan ditanya lebih dulu, bahkan detail itu nanti ya. Ini yang harus dijadikan warning bagi para ayah. Kemudian berikutnya agar pendidikan punya arah. Ya. Mau kemana nih anak-anak kita? Nah,
tiap keluarga memang unik ya. Kita pun masih merancang, merumuskan seperti apa sih arah keluarga kita mau dibawa kemana ya. Ini. Tapi dengan positioning yang pas, ayah sebagai pengarah, ibu jadi pelaksana itu jadi enak gitu. Ibu tinggal tanya ke ayah, ya ini anak-anak diapakan nih? Gitu. Ada masalah begini. Nah karena ayah punya visi ke depan gitu ya, enak menyampaikannya. Apalagi sudah berbekal pengetahuan, berbekal pengalaman di luaran sana, dengan kondisi eksternal yang dia pahami, ya mudah mengarahkan. Sehingga Bunda tenang gitu ya. Tidak semuanya telan sendiri oleh Bunda. Ketika ada masalah, Bunda yang juga harus nelennya gitu ya. Ketika anak bermasalah, ya harus di ini sendiri, sementara ayahnya tidak mau tahu. Bahkan nuntut ya. Ketahuilah para ayah, ibu mungkin paling repot ya dalam menjalankan tugasnya di dunia. Tetapi di akhirat nanti yang repot ditanya tanggung jawab adalah ayahnya. Ya, jangan terlena ya, jangan dengan kondisi di dunia yang kelihatannya untuk para ayah kayaknya bisa santai-santai. Kalau ibu nggak bisa santai gitu. Karena terkondisikan mulai dari hamil nggak bisa menghindar gitu kan. Nah ayah bisa jalan-jalan ke sana kemari, ibu bayi janin digendong kemana-mana. Ya. Ketika melahirkan ibunya yang bertaruh nyawa gitu. Kemudian ketika sudah lahir harus menyusui 2 tahun ya, nggak lepas gitu ya, dan nggak bisa menghindar, makanya repot di dunia. Tetapi nanti di akhirat nanti ayah yang akan repot ditanya. Ya. Nah ini yang apa namanya, positioning kita harus jelas. Nah ini makanya di konsep MLH ini memang detail ya di konsep MLH ini, dan semuanya menohok semua gitu ya. Jadi betul-betul membuat kita apa namanya, harus mencari tahu, ya, harus memahami fungsi-fungsi kita. Ya. Itu sebagai pertanyaan kenapa. Kemudian di akhirat ya, kembali ke dunia tadi kita memerlukan keluarga-keluarga peradaban. Nah masalahnya keluarga kita itu sedang diserangnya itu dari berbagai penjuru ayah bunda ya. Mulai pertama dari sang calon keluarga, lelaki perempuan ya. Lelaki perempuan ini sedang diserang dari sisi orientasi seksualnya ya. Karena kalau lelaki kemudian tidak merasa jadi lelaki, dia tidak akan butuh pasangan gitu ya. Pasangan perempuan maksudnya ya. Kalau perempuan orientasinya tidak jadi perempuan, dia tidak akan butuh laki-laki ya. Gimana mau berkeluarga? Ya. Nah, di sini dari bahannya saja sudah diserang dengan disorientasi seksual ya, kampanye LGBT dan sebagainya ya. Nah, ini terancam ya, keluarga terancam dari sisi keberlangsungannya karena itu tadi. Nah, ketika sudah berkeluarga, ini juga muncul persaingan ya. Jadi isu feminisme, kesetaraan gender ini juga merusak sinergi keluarga. Jadi kalau di kita ada pendekatan sinergi suami istri, kalau di luarannya di sekularisme ini persaingan gitu ya. Si ibu punya ini sendiri, ya, punya obsesi sendiri, si ayah punya obsesi sendiri gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada yang ke rumah itu teman, kawan itu ya, konsul. Ini keluarganya kayaknya nggak bisa bertahan, Ustaz. Kenapa? Gitu ya. Padahal yang saya tahu istrinya aktivis, ya, cerdas gitu ya. Nah justru karena cerdasnya itu, Ustaz, jadi ditambah ternyata ada masa lalu yang ada traumatis ya, sehingga emosinya gampang tersulut, sumbu pendek meledak. Bahkan yang disampaikan Ustaz tahun 2006, ibu yang membunuh 3 anak itu dalam kadar tertentu itu hampir terjadi gitu ya. Jadi anak itu sampai dicemplungin ke bak mandi gitu. Oleh terus lagi karena memang itu korban dari broken home ya. Ada trauma masa kecil terbawa, kalau bahasa psikologi tanya inner child gitu ya. Itu memunculkan reaksi meledak ketika ada ketidaksetujuan terhadap suaminya. Akhirnya suaminya bingung, ini gimana, saya sebagai suami dimarah-marahi, dipukul gitu ya, dibentak-bentak, sudah tidak hormat lagi gitu ya.
Akhirnya karena bertumpuk-bertumpuk tidak ada yang membantu menyelesaikan, akhirnya keputusannya nyerah Ustadz. Ya, nyerah katanya. Sampai udah cerai sekali gitu ya. Tapi karena dari nasihat dari sahabatnya, kayaknya sayang ke anak, bro gitu ya. Cobalah kita perhatikan lagi. Gitu. Hanya ketika kita petakan memang berawal dari kegagalan merumuskan visi bersama. Ya, salah satunya. Yang kedua, si ibu memang gagal taat, ya, dan gagal ihtiram, ya. Jadi keluarga ini hanya utuh ketika ekonominya baik-baik saja. Nah, ketika mulai turun, nah mulai muncul masalah dan masalahnya langsung meledak gitu ya. Jadi tidak boleh ada pemicu sedikit saja langsung meledak. Jadi sumbu pendek. Akhirnya ketika dalam keadaan terpuruk ekonominya, memang mestinya kan saling menguatkan ya kalau sedang terpuruk begitu, ya sudah nyerah si suaminya. Nah ini yang di dunia ya. Jadi ketika sudah menikah pun ya, ketika bertemunya ya, banyak yang dengan pacaran melanggar syariat ya. Ya. Karena sudah kadung suka, tidak objektif lagi. Saya kan sampaikan ke teman-teman, berbahagialah yang menikah karena ta'aruf gitu ya. Karena pandangan objektif bukan karena pandangan subjektif. Ya. Walaupun jodoh di tangan Allah gitu ya, tapi prosesnya kita harus mencermati juga. Jangan-jangan itu karena ada ketidakpahaman kita, ada maksiat kita, ketemu ketika ada hajatan gitu ya, ada undangan ya ketemu di mana gitu ya. Nah, berbahagialah yang mereka menikah karena ada niat baik ya. Niatan baik yang ingin menegakkan agama Allah gitu ya. Sehingga aspek suka dipinggirkan dulu karena anggapannya nanti suka belakangan. Insya Allah bisa dibangun ya. Nah, saya bersyukur gitu ya. Mungkin ayah bunda juga ada banyak yang menikah karena ta'aruf, tidak pacaran dulu. Bersyukurlah ya. Karena Allah menyelamatkan dalam proses untuk menjadi sebuah keluarga. Nah, pacaran itu sendiri, pergaulan bebas itu juga salah satu faktor untuk terbentuknya keluarga yang tidak berkualitas. Ya. Karena ketika berkeluarga muncul pandangan objektif yang terlihat. Jadi kejelekan istri, pasangan, ya, kejelekan suami jadi kelihatan semua. Kalau ketika pacaran kan ketutup dengan rasa suka itu. Nah ini menjadikan keluarga rawan konflik. Nah masalahnya edukasi keluarga juga kita minim, ya. Nah ini juga sampai saya berkesimpulan kayaknya di keluarga kita itu banyak yang hanya sekedar tidak bercerai aja gitu. Kalau bahasa Sundanya itu apa? Kang Anto, awet rajet ya. Awet rajet ya. Hanya bertahan saja karena banyak anak-anak saja gitu. Kalau nggak ada anak-anak udah bubar aja, bubar jalan gitu ya. Nah, itu di dunia ya. Nah, ketika yang bersinergi pun kelihatannya baik-baik saja. Nah, nanti ketika mendidik anak juga banyak yang disorientasi gitu ya. Lebih banyak mendelegasikan sepenuhnya ke pihak ketiga. Ya. Sedangkan bagaimana di keluarga itu tidak tertata. Nah, ini tugas kita adalah mengkonstruksikan gagasan keluarga peradaban itu seperti apa. Ya. Nah, memang ini gagasan ini perlu dirumuskan lebih detail lagi ya, Pak Anto ya. Berarti nanti tentang ayah penanggung jawab atau pendidik sistem berpikir contohnya. Ini juga perlu ada pendalaman lagi seperti apa sih detailnya gitu ya. Hanya Ustaz Aad menggelar School of Thinking gitu ya, sekolah berpikir. Nah, ketika bicara ayah perumus visi dan misi, saya berpikir harus ada template ya, keluarga bikin renstra keluarga ya. Jangan hanya partai aja gitu yang bikin renstra atau perusahaan saja yang bikin renstra. Keluarga harus punya renstra. Nah, ini perlu didetilkan lagi ya. Sehingga sebagaimana Ustadz bilang, bicara keluarga bisa parenting itu tidak akan habis ya, tidak ada habisnya. Berkembang terus. Apalagi yang berpikir ya ke arah sana akan berkembang terus ya. Nah, ini para ayah bunda tentang kenapa ya. Jadi mudah-mudahan why-nya ini bisa dapat sehingga tidak ada kata lain kecuali ya kita harus mendalami, kita harus coba terapkan, terapkan dan terapkan. Nah, bagi yang sudah mencoba menerapkan seperti apa testimoninya ya atau hasilnya seperti apa,
Ya, memang ini juga saya sendiri masih menilai, mengevaluasi diri saya itu sudah sejauh mana sih ya saya gitu ya. Jadi yang biasa kita bicarakan itu hasilnya seperti apa. Ya. Nah, setidaknya kalau saya gitu ya, kalau saya pertama lebih percaya diri ya, kemudian lebih tenang ya. Tidak bingung lagi karena konstruksi gagasannya sudah lumayan kelihatan ya. Jadi kalau ada masalah ini saya bisa memetakan masalahnya di sini. Eh, Kemarin juga ada yang WA ke saya, gitu ya, Pak, kenapa ya susah banget menjalin komunikasi dengan istri, gitu ya, susah banget istri saya memahami saya, gitu. Dan saya pikir ini masalah akut, gitu ya. Saya cuma belum menyampaikan lagi, ini masalahnya Anda tidak atau belum merumuskan arah keluarga mau dibawa kemana, gitu. Belum sepakat. Ya. Karena komunikasinya buruk, dia saling menuntut. Ya. Nah, kalau kemudian di keluarga saya merumuskan visi misi ini juga sebuah tantangan ya, karena itu tadi setiap keluarga itu khas gitu ya. Kita coba rumuskan jati diri keluarga itu saya seperti apa gitu ya. Saya Sunda, istri saya Madura gitu ya. Kemudian anak saya dengan beragam potensinya mau kemanakan dirangkum dengan menjadi keluarga seperti apa. Kalau visi umumnya adalah menjadi keluarga yang menegakkan agama Allah gitu ya, harga mati itu. Ya. Jadi keluarga pejuang agama Allah itu harga mati gitu ya. Tapi di bidang apa? Ya ini yang kita coba rumuskan ya. Dan itu sebuah pencarian, sebuah journey. Ya. Tapi setidaknya pemahaman itu sudah ada sehingga kita tenang. Tidak semakin ikut parenting semakin bingung ya. Karena konsepnya memang kita sudah terpetakan ya, mulai terpetakan ya, kerangkanya setidaknya. Ibaratnya spider web kurikulum ya kalau di sekolah alam itu. Jadi kalau ada sebuah tema itu akan kelihatan dia akan masuk ke mana itu temanya. Bisa dipetakan. Baik ayah bunda, udah 1 jam ya. Sampai berapa menit lagi? Sampai jam 10 insya Allah Ustaz. Sampai jam 10. Ya. Ya, masih kuat ya. Mudah-mudahan ya Allah kuatkan ya. Tentang, nah ini ada bentuk tanggung jawabnya ya. Sebelum nih, karena tidak slide jadi tinggal urut ya. Nah, kembali ke yang tadi bahwa yang ada di antara hubungan suami istri, ayah bunda itu ayah mendelegasikan wewenang kepada istri, ya, pada bunda, ya. Tetapi yang didelegasikan sekali lagi adalah otoritas, bukan responsibility, karena responsibility tetap milik si ayah, ya. Kemudian yang coba harus kuatkan adalah tetap memegang power, ya, tetap memegang power. Nah, kekuatan yang harus dipegang oleh ayah itu contohnya nafkah ya. Ini nafkah ini harus tetap dipegang ya. Harus diwujudkan kekuatan itu dan harus dipegang. Soalnya begini, ayah punya penghasilan ya. Penghasilan itu harus dipakai untuk mendukung proses pendidikan anak ya. Karena dengan si ayah ini pegang uang gitu ya, ini memiliki power bergaining di hadapan anak-anak. Anak-anak nggak bisa ngapa-ngapain karena uang dipegang si ayah. Kemudian kenapa harus dipegang? Tidak semuanya ini Bunda tolong kelola secara keseluruhan ya. Atur dah, ayah mau tahu beres aja. Nggak bisa begitu ya. Jadi namanya mendelegasikan tidak seperti itu. Nah, ada porsi ayah yang harus tetap dipegang. Ya. Tentang uang untuk sekolah, uang untuk baju, minta ke ayah. Itu contoh ya. Dan untuk ibu, bunda ini uang untuk belanja sehari-hari. Ya. Untuk kebutuhan hidup silakan berikan ke ibu. Nah, untuk yang lain-lain, untuk pendidikan, untuk uang jajan dan sebagainya,
itu minta ke ayah. Sehingga ayah punya bargaining. Sehingga ketika ayah mengarahkan sesuatu kepada anak-anak, mereka akan dengar, nggak bisa berkata tidak. Contohnya ketika anak perlu HP ya untuk kuliah, gitu ya. Kemudian anak saya ini ada yang sudah bisa menghasilkan uang, gitu, ada yang belum, gitu. Ya. Nah, pas tidak punya uang, perlu HP. Gitu. Nah, ketika minta ke abinya, dan saya tidak memberi gratisan begitu saja. Nih, silakan beli HP yang bagus. Nah, saya tanya HP-nya seperti apa speknya. Kemudian setelah itu apa perjanjiannya dengan HP ini mau ngapain? Terus perjanjiannya apa? Ya, karena ini uang tidak sedikit. Ya. Nah, dari situlah kita bisa memberi nasihat tentang kedewasaan, apalagi laki-laki. Ya, ya nggak bisa, tidak harus mendengar, dan ada konsekuensinya. Gitu ya. Nah, seperti itu ya, kekuatan ayah ada di uang, ya, ada di uang. Ya. Kemudian juga ketika mendelegasikan, kita juga harus memperhatikan kompetensi. Ketika mendelegasikan wewenang, ternyata istri tidak kompeten, berarti kan harus diangkat kompetensinya, di-upgrade. Ya ikutlah parenting, ikutlah kursus apa yang diperlukan ya tentang bagaimana mendidik anak-anak. Nah, ini sehingga yang namanya cinta itu kan memberdayakan ya, Bu. Membuat si pasangan menjadi lebih baik. Itu namanya mencintai. Tumbuh semakin baik. Nah, ketika kita mencintai pasangan kita, kemudian ada wewenang yang kita coba delegasikan, ya tidak hanya kasih tugas dong. Udah tugas pendidikan sehari-hari Umi ya. Nah, istrinya kebetulan bukan latar belakang pendidikan gitu ya. Bingung, ya, terus mau ngapain kita Bi? Ya udah ikut rumah bunda gitu ya, atau ikut kursus parenting atau apa gitu yang sekarang banyak tersedia buat online maupun offline gitu ya. Itu difasilitasi gitu ya. Dulu waktu tahun 2015 ketika istri, kalau saya latar belakangnya begini agak unik. Nah, istri saya karena ustazah gitu ya, suka memberi ceramah, suatu saat saya dengar ceramah gitu. Kok enak juga ya dengerin istri ceramah gitu ya. Ya. Terus saya tanya, "Nih, masalahnya apa ketika menyampaikan materi ke kaum ibu gitu kan, ininya kaum ibu?" Temanya banyak Bi gitu ya, kadang fikih, kadang akidah, kadang ibadah, macam-macam. Sehingga ketika mau menyampaikan harus belajar lagi, tanya dulu, konsul dan sebagainya, liar gitu ya. Ya sudah, sekarang kita fokus aja ke tema yang Umi pengen dalami apa. Kayaknya lebih ini keluarga deh gitu ya. Oh ya sudah, akhirnya ikut serial FBA ya di Jakarta waktu itu. Nah, kita fasilitasi gitu, saya antar, saya juga ikut gitu. Akhirnya satu satu irama sinkron gitu ya. Oh, ternyata begini ya, gitu. Ketemu Ustaz Adis itu tentang akidah gitu ya. Nah, artinya sama-sama terupgrade sehingga ketika bicara kompetensi secara keilmuan mungkin sudah memadai lah, walaupun masih jauh dari sempurna. Tapi untuk kita aplikasi bisa jadi teman diskusi yang asik gitu ya. Jadi bisa saling memberi masukan. Memang betul kata Ustaz kalau istri itu lebih cenderung ke akhlak gitu ya, ininya orientasinya ke ibadah seharian harus disiplin gitu ya. Nah, tinggal si ayahnya memberikan penguatan akidahnya. Ya. Makanya saya suka cerita yang terkait dengan akidah itu, suka nyari-nyari cerita apa yang harus sampaikan ke anak-anak tentang akidah. Ya, contoh-contoh apa tentang akidah. Nah, favorit saya itu ini. Pertama tentang rezeki, yang kedua tentang fenomena ukhuwah orang beriman gitu ya. Jadi ceritanya saya satu saat pulang malam gitu agak larut jam setengah dua gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya ingin menelpon teman saya yang di Jawa Timur ya di Jember. Ketika saya angkat telepon kok diangkat gitu. Padahal itu tengah malam, larut malam gitu. Dan beliau sangat surprise di saya telepon, ada apa gitu. Pak, saya cari nomor HP Bapak kok nggak ketemu-ketemu, malah Bapak yang ngubungi saya gitu. Emang kenapa Pak kok hubungi saya? Ya, saya iseng aja ini tengah malam kok ingat sampean gitu ya. Telepon gitu. Emangnya kenapa? Saya tuh nyari Bapak, sekarang saya sudah di Karawang gitu ya. Saya sudah di Karawang gitu ya.
Ya alhamdulillah bisa ketemu. Ya. Nah, saya ke anak-anak saya itu bertanya, itu fenomena apa itu? Siapa yang menggerakkan Abi untuk telepon tengah malam, setengah dua malam? Dan orangnya ternyata sudah ada di Karawang. Ya, itu cerita favorit saja. Itu tentang hubungan dua orang beriman ya. Orang baik. Kalau saya ini kan orang beriman. Ukhuwah itu kan orang beriman ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya orang beriman yang berukhuwah seperti itu. Ya. Kalau yang lainnya adalah tentang rizki gitu ya. Beberapa kali ada rizki yang tidak diduga-duga gitu ya. Sampai anak saya hafal min haitsu la yahtasib gitu ya. Nah, atau perjalanan saya dari kantor ke ke rumah gitu ya. Tiba-tiba di belakang ada brak tabrakan gitu ya. Ya itu bahan cerita untuk anak-anak. Sekarang pertanyaannya, kalau Abimu lambat sedikit saja, itu sudah terlibat tuh tabrakan beruntun di belakang. Nah, siapa yang menggerakkan Abi untuk sedikit mempercepat laju kendaraan? Nah, seperti seperti itulah para ayah yang menurut saya itu bisa maksimalkan, optimalkan untuk penguatan akidah. Ya, kalau ibu, kalau bunda mah udah tilawah belum? Ya, sholat, ini waktunya sholat. Ya, bangun-bangun untuk sholat subuh. Itu bunda. Ya, tapi kalau ayah tadi ya membangun kesadaran. Ya, nah gitu ya. Jadi eh, ayah juga nanti perlu supervisi, kontrol sebagaimana direktur perusahaan ya. Ada monitoring. Nah ini perlu kita dalami nih seperti apa ya template-nya, atau ada alat ukurnya atau apa, nanti kita coba bahas lebih detail lagi di eh, ini ya, di kepengurus akil balik, karena keluarga-keluarga kan seringkali butuh yang aplikatifnya. Ya, kita sementara masih konsepnya, tapi insya Allah dengan kecerdasan para ayah bunda bisa menerjemahkan konsep yang umum itu menjadi lebih detail. Atau barangkali memang seperti itu ya, kalau konsep terlalu detail malah jadi mengekang gitu ya, tidak kreatif. Nah, bentuk tanggung jawabnya apa nih para ayah? Ya, nah di hadapan kita ada yang betul-betul harus di dipastikan berjalan ya. Pertama, tanggung jawab keimanan. Pendidikan keimanan anak itu betul-betul harus berjalan, ya harus berjalan. Ikhtiar harus diikhtiarkan oleh para ayah. Kalau dulu ketika masa 0 sampai 7 tahun belum berjalan, berarti sekarang harus bayar hutang ya, walaupun agak susah sebagai dendanya ya. Ya, kemudian ego, individualitas ya, juga ayah menanamkan sikap percaya diri gitu ya, berkata tidak gitu. Nah, ini tanggung jawab ayah harus ada, itu proses harus berjalan ya. Kemudian pendewasaan anak, kemandirian ya, akil, terutama anak laki-laki dengan finansialnya, anak perempuan siap nikahnya gitu ya. Jadi ibu, kemudian tanggung jawab fisik, bagaimana fisik anak itu memang harus kuat, karena fisik yang kuat itu akan menopang banyak hal di kedepannya. Amanah-amanah akan bisa tertunaikan dengan fisik yang bagus. Nah, sarannya kan kalau dulu adalah berkuda, berenang, dan memanah ya. Sekarang masalahnya kuda terbatas sekali ya, panah juga mahal. Renang sekarang agak susah nyari renang yang gratis ya. Nggak ada irigasi yang airnya bening, itu sungai juga udah pada kotor. Akhirnya larinya ke kolam renang yang biayanya mahal. Nah, kalau ada rezekinya memang harus diupayakan. Nah, Ustadz merekomendasikan dua, tentang pertama bela diri dan survival. Ya, bela diri ini untuk menjaga diri gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki. Karena kita tidak bisa melindungi setiap waktu ya, secara fisik. Nah, juga untuk kepercayaan diri. Kalau perlu memang jago silat, karate ya. Anak-anak saya alhamdulillah yang nomor 2 yang laki-laki udah pernah tanding karate gitu ya. Yang ketiga dan 4 sedang rutin latihan silat ya. Nah, kemudian juga survival. Nah, kalau anak-anak di sekolah alam akrab dengan survival ini ya, walaupun masih bernuansa rekreasi ya, karena didampingi terus sama gurunya. Tapi nanti ke depan harus ada momen-momen anak-anak itu untuk survival ya, untuk survival.
Kemudian tanggung jawab intelektual ya, berpikir yang apa? Ya misalnya sebagaimana tadi ya, kita harus mensyukuri nikmat akal ya. Tidak hanya untuk menghafal saja tapi berpikir ya. Ya'qilun yatafakkarun ya. Ini yang harus kita munculkan ya, kita munculkan. Karena kita seringkali terstagnan di budaya berpikir ya. Kalau Sadat itu kan ini menyampaikan materi-materi akil balik itu hampir tanpa referensi gitu ya. Tanpa referensi buku ini, buku A, buku B. Kalau saya masih gitu ya. Ya Sadat, ini semuanya ya emang nggak sudah pikir emang apa salah saya gitu ya. Ketika bicara emang referensinya dari mana Bang gitu ya. Atau Ustaz, emang nggak boleh saya referensinya adalah hasil pemikiran saya sendiri gitu. Allah sudah memberikan kita akal. Nah, itu yang bahkan kalau bagus itu akan jauh lebih komplit ya dibanding perpustakaan terbesar di Amerika, Kongres Amerika katanya begitu. Nah, tanggung jawab publik itu karena ayah juga sebagai person yang harus berkiprah di publik ya. Juga harus terpenuhi dan anak-anak juga harus belajar untuk diajak bersosial ya. Jadi jangan dikurung aja di rumah. Makanya salah satu ekonomi Ustadz adalah hidupkan masjid ya sebagai rumah kedua bagi anak-anak kita. Karena di masjid itulah kesempatan anak-anak kita berinteraksi dengan publik. Nabi Ismail jadi nabi, dididiknya di tengah lingkungan yang masjid ya di Baitullah ya. Walaupun jauh dari ayah, salah satu ikhtiarnya adalah lingkungan yang kondusif, yaitu masjid. Nah, sayangnya memang masjid kita masih kurang ramah ke anak-anak ya. Jadi kita upayakan setidaknya itikaf ini ajalah anak-anak ke masjid. Ya. Manfaatkan betul nih momen-momen yang sekarang ini kalau di masjid itu memang sudah dibolehkan itikaf ya bawalah anak-anak ke masjid ya. Sampai anak-anak kalau Ramadan itu kapan itikaf gitu ya. Kemudian terakhir tanggung jawab kesejahteraan keluarga ya. Artinya pemenuhan kebutuhan hidup ya. Ikhtiar dari ayah memang harus dimunculkan. Kemudian ada lagi syarat-syaratnya ya. Yang jelas pertama ayah harus punya sense of responsibility. Jadi yang tadi sampaikan di awal itu untuk membangkitkan ya rasa tanggung jawab kita. Juga harus paham ya kenapa harus betul-betul kita concern dengan keluarga. Kemudian juga punya wawasan. Makanya ayah harus belajar ya. Sehingga dia punya visi, misi, orientasi, strategi di dalam merumuskan pendidikan anak-anak. Kemudian menguasai grand design pendidikan. Karena ibaratnya begini, ibu kalau hobi ibu kan mengumpulkan, katakanlah bahan bangunan, ada semen, ada batu bata, ada besi, ya, ada macam-macam kayu, ya. Nah kalau ibu yang mengumpulkan, ya hanya jadi toko bangunan, gitu. Tapi kalau ayah itu adalah arsitek, itu harus jadi istana, gitu ya. Itu tanggung jawab ayah tuh untuk mendesain sebuah istana bagi pendidikan anak-anak kita, ya sebagai perumus visi misi strategi ke depan. Jadi kalau orang tuanya katakanlah punya orientasi jadi generasi Qurani, ya harus jelas itu di ayah itu visinya, ya. Kemudian punya power itu tadi nafkah, ya itu harus dimanfaatkan betul. Keunggulan, hanya keunggulan itu berarti ya, suami harus lebih one step ahead ya, dalam keilmuan, dalam pengetahuan, pemahaman dan sebagainya, ya. Kemudian leadership, nah imamah. Nah ini ketika menerjemahkan sebagai leader di rumah, ya yang dipakai itu bukan gaya amir, ya, tetapi pakai imamah. Amir ini memimpin dengan gaya maskulin, pakai aturan yang ketat, pakai reward and punishment, ya semua serba terukur. Gitu. Nah, ini kalau imamah diwujudkannya dalam bentuk memimpin dengan kasih sayang, ya, dengan empati, ya, dengan cinta, dengan ketulusan, keikhlasan, lemah lembut. Nah itu
memimpin. Jadi ketika ayah sebagai pemimpin itu bukan berarti ayah harus menjadi strength gitu kan di rumah tampil sebagai panglima perang, tidak ya. Tapi justru lebih memimpin dengan imamah ya, dengan kasih sayang ya, dengan nasihat yang lembut dan sebagainya. Tanpa kehilangan wibawa, tanpa kehilangan marwah ya. Kemudian mampu mendelegasikan wewenang. Jadi setelah dirumuskan visi kan nanti ada misi. Misi itu kan terurai ya dalam beberapa statement misi gitu ya. Kemudian ada target. Nah, itu harus mampu untuk delegasikan ya, ke ibu, ke anak. Nah, nanti kalau anak-anak terkait dengan pendidikan di rumah ada namanya brothering ya. Bagaimana pendelegasian amanah-amanah itu ke anak yang paling besar. Nah, termasuk yang terakhir di Facebook ya agak hangat tentang incest ya, Ustaz Aad menuliskan tentang incest. Ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik di situ karena terutama terkait dengan kepemimpinan di keluarga kalau ayah sedang di luar contohnya. Itu diambil alih oleh siapa? Nah, saya menyampaikan ya seharusnya anak laki-laki dong yang menggantikan peran ayahnya sekaligus untuk mendorong ya, mengangkat, menguatkan jiwa kepemimpinan. Itu menarik untuk kita dalami lagi tentang brothering. Nah, kabar gembiranya Ustadz udah pengen melaunching program brothering gitu ya. Tapi kita masih konsolidasi timnya karena di MRH juga Kang Anto masih PR nih ya. Kemudian di pendidikan akibaliknya di Rumah Bunda sudah. Kalau Rumah Bunda sudah kemarin udah ada TFT ya, jadi lebih solid. Nah, mudah-mudahan ke depan gagasan besar pendidikan berbasis keluarga ini lebih aplikatif, lebih jelas, lebih komprehensif ya, lebih mudah diakses, lebih mudah dipahami oleh seluas-luas mungkin oleh masyarakat. Nah, para ayah bunda, barangkali itu sebagai penjelasan ya dari poin-poin tentang ayah sebagai penanggung jawab pendidikan keluarga. Mungkin itu dulu, Kang Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rauf. Atau ada yang ingin langsung bertanya, silakan. Atau Pak Anto mau ini? Bu Endah ya, mangga Bu Endah. Sergap dari tadi antusias kayaknya. Mangga Mbak. Bu, mangga Mbak. Bunda. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan saya Endah dari Bandung Ustaz. Pertanyaannya mungkin lebih ke sering dengar temen Endah, kakak kelas misalnya, mungkin ya betul apa kondisinya tuh tetehnya lebih punya asupan parenting ketimbang suaminya gitu. Lalu ketika artinya kan ceritanya kakak kelas Endah tuh mempurpose harusnya kamu tuh apa namanya ngebangun pendidikan loh gini-gini segala macam intinya kayak kurikulumnya. Tapi jawaban dari suaminya adalah saya mah percaya sama kamu. Jadi akhirnya ya mungkin karena memang suaminya juga nggak paham terus ngerasa ya udah kalau kamu udah tahu kenapa kamu aja gitu. Nah menurut Ustadz kalau kondisi seperti itu sebagai perempuan baiknya memang kita mencoba mengikhtiarkan sebagaimana idealnya ya kamu tuh harusnya jadi kepala pendidikannya gitu atau kita ngambil dari sisi positifnya oh ya udah kalau gitu artinya apapun yang aku buat kurikulumnya terima dong atau kayak gitu atau baiknya seperti apa ya gitu. Bunda lebih paham tentang suaminya atau apa namanya setiap suami kan punya karakter khas latar belakang gitu ya sehingga ketika ada satu target suaminya itu harus paham gitu ya. Nah, Bunda biasanya punya pendekatan unik gitu ya, karena yang paling tahu karakter suami. Ada cerita yang tentang
Osin ya, pernah dengar Osin ya tentang ketika punya suami. Nah, Osin ini karena ditempa dari kecil sebagai anak yatim ya, sehingga anak perempuan tetapi bisa melakukan apapun yang dilakukan laki-laki. Nyangkul bisa, nanam bisa gitu ya, bertani bisa atau apapun itu bisa. Nah, maskulin lah istilahnya ya. Kalau bahasa kitanya bisa mengambil alih semua peran laki-laki. Nah, ketika berkeluarga, saking mandirinya sehingga sang suaminya terus saya mau ngapain gitu ya. Akhirnya tanpa ada suami pun semuanya everything is okay. Gitu. Hanya justru malah suaminya tidak berperan sebagai seorang leader, malah akhirnya kemudian cari pelampiasan keluar ke rumah bordir, minum minuman dan sebagainya. Nah, proses pendewasaan suaminya ini agak dramatis ketika si Osin memutuskan untuk melepaskan bisnisnya, fokus di anaknya. Gitu. Sampai ekonominya turun, sampai tidak punya apa-apa. Nah, dalam kondisi itulah si suaminya sadar, kemudian sampai ketika pulang tidak punya uang untuk beli susu anaknya, terus emang nggak ada gitu ya. Terus kalau mau beli susu gimana? Ya juallah perabotan di rumah gitu. Saking nggak punya uangnya, akhirnya sudah jangan keluar, akhirnya bekerja apapun yang dilakukan untuk mencari uang. Ya. Dari situ leadership-nya muncul, kelaki-lakiannya muncul, tanggung jawabnya muncul. Tapi nggak mungkin tidak perlu sedramatis itu ya. Nah, sekarang itu kan sebenarnya keluarga itu bagian dari komunitas, bagian dari masyarakat. Nah, peran dari keluarga-keluarga yang lain inilah yang perlu saling mengingatkan, saling mengingatkan. Karena seheroik hebatnya seorang istri tetap perlu pertama tempat mengadu kalau ada masalah. Ya, apakah untuk mendengarkan saja tidak bisa gitu ya? Mungkin sementara targetnya mendengarkan dulu. Jadi oke, Abi percaya ke Umi, ya. Tapi tolong kalau ada masalah mau dong mendengarkan. Gitu. Jadi kalaupun ada masalah, terus gimana dong? Saya ngadu ke siapa? Gitu ya. Harus ngadu ke orang. Nanti curhat ke ayah lain siapa gimana? Gitu. Itu memang harus ada dialog-dialog yang terkait dengan misi bersama ya. Karena kan begini, tema-tema parenting itu kalau dikelola oleh panitia dari kaum ibu itu mesti pertama komunikasi, ya kan? Komunikasi suami istri, ya. Contohnya di seminar gitu ya, seminar parenting, komunikasi romantis suami istri. Yang kedua, membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah di era pandemi, ya, gitu ya. Ya, menyiapkan pembelajaran di era pandemi. Itu khas Bunda banget itu temanya itu. Nah begitu nih para ayah udah ngerti, begitu bikin seminar tentang regenerasi parenting, maskulin langsung gitu ya. Kegagalan proses regenerasi di keluarga. Kemarin saya launching di Karawang itu tentang regeneration parenting. Sasarannya adalah para ustadz, para guru, ya, para mubalik gitu ya, tentang warning. Ini bisa jadi anak-anak kita tidak meneruskan perjuangan ayah bundanya loh ya. Karena kalau ada buku juga baru terbit tentang mewariskan komitmen dakwah. Hanya begitu dibedah, iya ternyata nggak jaminan orang tuanya aktivis, dai, ustadz, anaknya juga meneruskan. Ya. Itu kalau bapak-bapak menyelenggarakan. Nah, dari situ saya berharap para ayah itu jadi tersadarkan gitu ya. Jadi yang kalau bundanya langsung pasangannya itu susah menyadarkan si suami, harus ada orang lain yang ikut menyadarkan atau ayahnya atau siapapun itu, karena dalam pertengkaran ya antara pasangan suami istri di Al-Qur'an sendiri sangat merekomendasikan pihak ketiga untuk menyelesaikan. Karena kalau apalagi Bunda ya susah kan kalau masa kita bertengkar terus sama suami gitu ya. Apa indahnya keluarga itu bertengkar terus. Makanya pihak ketiga ini mewakili tanggung jawab sosial ya. Bahwa keluarga ini agenda masyarakat ya untuk menguatkan ya. Nah, sebetulnya secara organisasi pemerintah sudah ada PKK itu
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Hanya lagi-lagi dominasinya ibu-ibu, gitu ya. Pengurus PKK itu istri bupati, ya. Pengurusnya itu istri-istri kepala dinas. Ya. Akhirnya ya sama saja di kita pun ketika bicara keluarga, ibu-ibu yang antusias dan mengambil peran lebih gitu. Di birokrasi juga sama, di PKK ibu-ibu semua gitu. Padahal keluarga kepala atau pemimpinnya kan bapak-bapak. Ini juga bagian dari PR besar di masyarakat kita, Bu. Jadi kalau si bundanya tadi agak kesulitan, coba konsultasi dengan suami dari teman gitu ya untuk mengingatkan. Karena di Quran sendiri sekali lagi kalau dalam pertengkaran itu recommended pihak ketiga untuk menyelesaikan, membantu ya. Walau alam. Pak Anto mau menambahkan, silakan. Izin menambahkan, Ustaz. Jadi sebagai istri mungkin dalam kondisi kasus seperti tadi bisa memberikan tantangan sebenarnya kepada suami. Kadang suami itu ketika diberikan tantangan oleh istri itu jadi muncul fungsi leadership-nya gitu. Jadi memang memunculkan fungsi leadership dari seorang suami agar peran maskulinitasnya itu muncul gitu. Itu sih palingnya Ustadz ya. Saya tambah. Atau dari yang lain? Ada yang bertanya silakan, yang menjawab boleh. Ustaz mau ngasih tanggapan boleh Ustaz sedikit? Mangga. Tadi itu yang OSIN itu memang ada orangnya atau nama fiktif ya itu Ustaz? Itu tuh. Ini berarti generasi milenial nih ya. Iya, Ini Ustaz. film OSIN ini film Jepang ya ketika masih Oh. TVRI dulu ya. Bisa di googling film OSIN ya Jepang. Dulu OSIN terkenal itu banget ya di OSIN ya Ustaz? ya Oh. OSHIN. Itu ceritanya memang menarik ya. Nah, jadi ya itu film Jepang. Ini sebagai ilustrasi saja. Dan beberapa kali ada yang mengulas tuh tentang leadership suami gitu ya. Baik, ada yang raise hand, siapa? Ya, Ustaz. Bu Enda sama Mas Fadel ya, Ayah Fadel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan Ustadz terkait saya dari Bogor. Terkait tadi sangat menyadarinya adalah tadi kan disampaikan tanggung jawab gitu ya terkait dengan pendidikan anak. Lalu bagaimana ketika ada kasus tidak sama terkait cara mendidik, misalnya masing-masing pasangan punya cara yang menurutnya masing-masing itu ada yang terbaik, padahal belum tentu itu juga yang terbaik gitu. Simpelnya si ayah punya cara A, si bunda punya cara B, nah itu bagaimana menyatukan hal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya ketika si ayah ini tidak kehilangan power sebagai pemimpin di dalam keluarga. Jadi jangan sampai si ayah ini kalah dan bukan berarti ayah ini egosentris terhadap apa-apa yang disampaikan oleh bunda gitu. Ini bagaimana langkahnya agar saya tidak terjebak ke dalam egosentris tersendiri. Terima kasih, Ustaz. Ya. Yang pertama tentang pendekatan berbeda ya antara ayah dan bunda. Tentu karena latar belakang barangkali dulu orang tuanya si bunda mendidik si bunda itu seperti apa, kayaknya ini yang terbaik deh. Nah, ayahnya juga dididik dulu sama orang tua begini, ini gitu kan, berhasil. Nah, ada yang latar belakangnya bisa jadi karena keras gitu ya, tapi membuat anaknya fight dan bertahan, itu ingin diwariskan ke anak-anaknya, ingin dikerasin juga. Gitu. Sementara bundanya halus gitu ya. Nah ini kan jadi berbeda pendekatan. Nah ini gimana gitu ya. Nah
Berarti ya memang kita harus kembali merumuskan ya visi, misi, strategi. Kalau mau tahu Bunda punya style yang berbeda, biasanya Bunda kan lebih ke harmoni ya, lebih ke akhlak tadi. Nah, ayah ngambil posisinya di sesuai dengan tanggung jawabnya gitu ya. Pendidikan akidah contohnya itu kan memang di tangan ayah. Itu aja peran ayah yang harus fokus di situ, memastikan pendidikan akidah itu berjalan. Ya, kemudian pendidikan ego gitu ya juga berjalan. Itu emang ayah yang tanggung jawab. Bisa jadi ketidakbertemuan itu karena memang porsinya si Bunda ke akhlak. Nah, kalau akhlak kan harus cerewet, ya. Harus cerewet, harus diingatkan terus-menerus gitu ya. Pembiasaan-pembiasaan itu memang harus dilakukan terus-menerus. Sementara ayah nggak suka kalau mencerewetin gitu ya. Maunya to the point. Pokoknya harus gitu ya. Nah, itu cocoknya di pendidikan akidah yang doktriner, to the point, hitam putih ya, mukmin kafir, ya taat atau ini maksiat ya. Kamu mau jadi hamba Allah atau hamba setan? Bahasa saya kan begitu. Nah, sementara Bunda kan pendekatannya persuasif. Nah, berbeda pendekatan bisa karena memang untuk porsi yang berbeda, ya, untuk peran-peran yang berbeda. Bukan untuk dipertentangkan. Kalau mendidik akhlak dengan terlalu tegasan kayak ayah nanti juga malah kayak ini ya. Mendidik akidah dengan harmoni kayak Bunda juga tidak pas. Jadi perbedaan itu bisa karena latar belakang atau karena memang porsinya seperti itu. Ya. Nanti di pendidikan iman oleh Ustadz Aad akan lebih jelas lagi nanti ya. Bagaimana sih mendidik iman itu? Ya. Kemudian yang berikutnya agar si ayah tidak kehilangan power. Nah, agar tidak hilang berarti powernya harus dipegang. Ya, harus dipegang. Tadi saya sampaikan tentang salah satu sumber kekuatan itu adalah finansial. Ya, finansial. Nah, sehingga mengelolanya juga disarankan untuk tidak sepenuhnya melalui Bunda ke anak-anak itu. Ya. Untuk Bunda, untuk kebutuhan sehari-hari, ini Bunda untuk sehari-hari. Tapi untuk anak-anak, untuk beli sepatu, beli raket, ya beli bola, ya beli baju dan sebagainya, si ayah yang memberikan. Ya. Ayah minta transfer dong, beli baju gitu ya. Nomor berapa? Modelnya apa? Nanti kan ada dialog tuh. Ya. Nah, itu asik itu kalau memang ini ada dialog dari situ. Dan posisi ayah berarti kan kuat di situ. Nah, yang membuat para ayah itu turun ininya karena ada sebagian peran yang seharusnya ayah dominan itu diambil alih oleh Bunda, seperti Maisha. Nah, beberapa kasus pertengkaran suami istri itu begini. Ada tetangga, bukan tetangga ya, yang pernah konsul ke rumah itu profilnya hampir nyaris sempurna secara sepintas ya. Ayah keluarga muda sama-sama good looking gitu ya. Kalau orang melihatnya good looking dua-duanya, kemudian secara ekonomi juga dua-duanya mapan, masing-masing punya kendaraan roda 4, tinggal di rumah elit, punya anak 2, sekolah di sekolah IT. Ya kan? Nah, lalu tiba-tiba konsul suaminya gitu. Nuduh istrinya selingkuh. Malah ini gawat ya. Nah, kalau suaminya selingkuh ini rada tanda petik biasa ya. Lalu istrinya yang selingkuh dituduh. Nah, terus suaminya gimana? Suaminya ya karena sayang anak ya akhirnya bertahan-tahan dulu. Cuma karena itu tadi meledak, akhirnya nggak tahan, akhirnya cari pihak ketiga gitu ya. Akhirnya nyampe juga ke rumah ya. Nah, posisinya adalah ketika si istri merasa berdaya, punya kelebihan, punya kemandirian ya. Sehingga rasa hormatnya menjadi berkurang, ihtiramnya menjadi berkurang. Nah, memang kata Ustaz Ari itu begini, kayak jukit-jukitan ya. Ketika istri mengambil peran Maisha dari suami, sejak hari pertama respek terhadap suaminya berkurang. Ya. Dalam jangka panjang, power kepemimpinan otomatis akan tidak sekuat sebelumnya karena bergaining si istri sekarang udah muncul. Ya, bisa jadi nanti
ada penolakan ini dari si istri, suaminya maunya begini, si istri maunya begitu gitu ya, karena merasa punya bargaining gitu ya. Nah, ini memang ini masalah klasik ya, tentang kekawaman si suami yang tergerus karena istri mengambil alih atau bahkan menjadi pesaing. Jadi karena memang itu tadi mindsetnya belum terbangun secara utuh bagaimana posisi suami istri di dalam Islam, atau terbawa sedikit pengaruh feminisme gitu ya, kesetaraan gender. Istri juga bisa mandiri dong gitu kan, bisa mandiri gitu, bisa mencari uang sendiri, semacam lah gitu ya. Alasannya nanti kalau suaminya meninggal duluan gimana? Itu alasan yang paling banyak gitu untuk istri berkiprah di luar mencari maisha yang besar gitu ya, untuk antisipasi kalau suaminya meninggal duluan. Terus secara akidah ini kan udah bermasalah. Jadi kalau untuk agar kekuasaannya memang tetap gitu ya, berarti pertama masalah maisha itu tadi ya, suaminya memang harus powerful di situ. Nah kalau istrinya paham enak gitu ya. Jadi ketika istrinya turun, seperti tadi yang ada bermasalah ya, istrinya bermasalah ketika suaminya maishanya turun, muncul ledakan gitu kan, berantem sampai dipukul suaminya gitu ya. Nah, ini kan berarti ada masalah yang diselesaikan. Ya. Ya itulah seninya berumah tangga Kang Fadel ya. Jadi, tapi ketika si suami punya pemahaman yang benar tentang konsep kepemimpinan, maka dia akan merancang. Ya, contohnya begini, saya tidak mengizinkan istri saya bekerja formal, ya, walaupun SPDI, sekolah IT banyak yang nawarin gitu ya, Mi, udah ngajar aja di sini. Istri saya nanya ke saya, Bi, gimana Bi? Emang kenapa? Kurang dari Abi gitu ya. Ya memang ya dibilang cukup juga enggak, memadai juga enggak ya. Ya kayaknya senang aja sih gitu. Tiap hari kelihatan orang bekerja, kayaknya orang di sekitar kita itu memandang perempuan kalau nggak bekerja itu kayak aib gitu ya. Saya bilang tidak. Saya tegas kalau itu tidak gitu ya. Boleh kalau cari kegiatan di luar, aktualisasi diri, tapi tidak masuk ke sistem yang kita terkungkung di sistem itu. Walaupun itu judulnya mengajar. Ya. Sepanjang Abi bisa memenuhi semua kebutuhan, ya sudah. Walaupun juga ketika berkurang, biar Abi yang nyari lah. Nah, mungkin lain keluarga lain ini ya, lain kondisi. Tapi untuk keluarga saya nggak pernah izinkan istri saya bekerja, gitu, tanda petik ya. Nah ini yang nggak tahu itu inspirasi dari mana gitu ya. Tapi saya tegas itu memang seperti itu. Ya. Nah, ini artinya secara naluriah seorang laki-laki akan berupaya untuk memimpin. Tinggal mungkin nanti memang ada seninya Kang Fadel ya. seni ini memang nggak bisa dibahas, tapi coba direnungkan sesuai di kondisi masing-masing, lakukan. Alam. Ada yang raise hand lagi? Ingin bertanya langsung silakan. Assalamualaikum Kang Rauf. Suara saya agak kurang jelas atau gimana? Jelas ya? Ya. Kang Rauf, mangga. Lagi Ustaz ya. Oh iya, mangga Kang Rauf atau langsung Mbak Enda? Silakan Mbak Enda. Oh iya. Saya jadi penasaran Ustaz, kalau Ustadz sendiri, maksudnya kan berperan sebagai kepala pendidikan tuh, Ustadz berarti sampai detail kayak yang Endah tahu tuh kan kalau di sekolah atau kuliah tuh kan sampai ada kurikulum tertulis gitu loh Ustadz, yang tujuannya apa, materinya apa, sumber dari mana, itu Ustadz sampai sedetail itu atau sebetulnya arahan-arahan umum aja dan disampaikan ke istri? Penasaran itu Ustadz, kalau boleh sharing. Pengalaman anak pertama itu ada yang agak terasa betul itu ketika pendampingan bakat ya. Itu juga
karena perjalanan saya juga ini ya, tahu bagaimana fungsi ayah bunda itu setelah dikaruniai 5 anak, dan itu ketika anak-anak sudah besar. Ya. Nah, ketika anak pertama SMP itu coba pendampingan, karena waktu itu juga ada muncul tentang talent mapping atau apa, saya tertarik di situ. Nah, kemudian ada kebiasaan saya untuk mendampingi anak saya itu karena punya kesenangan yang sama menulis. Ya. Akhirnya kemudian dipandu betul gitu ya, didampingi sampai bisa nulis buku ketika SMP gitu ya, nerbitin buku sampai kemudian dapat beasiswa, kemudian sekolahnya di boarding school gitu ya, tetap mendampingi. Jadi saya mengikuti betul anak yang pertama ya, karena ada pertaruhan kalau anak pertama berhasil, insya Allah yang kedua ketiga itu lebih mudah. Ya. Nah, tingkat keberhasilannya relatif, tapi di anak pertama itu, nah ketika mondok pun ada pertanyaan besar. Anak saya ikut arus ini nggak, pergaulan bebas gitu ya, pacaran dan sebagainya. Karena di pondoknya itu unik gitu ya, jadi pondok putra putri dan kelasnya itu digabung gitu ya, jadi nggak dipisah kelas putri, kelas putra gitu, digabung. Jadi kesempatan untuk bergaul dan muncul pacaran dan sebagainya itu sangat mungkin. Tapi alhamdulillah kok bisa bertahan gitu ya, sampai walaupun banyak yang nembak tanda petik itu bisa bertahan. Terus bakatnya juga terasah di situ dan tidak terpengaruh lingkungan, jadi justru menjadi antitesis gitu ya. Ketika yang lain pacaran, dia nggak pacaran sendiri gitu ya. Nah, dari situ saya melihatnya bahwa memang pendampingan itu benar-benar efektif ya. Jadi seperti tadi sistem controlling ya. Jadi tiap anak itu ada pendampingan, ada coachingnya dari orang tua. Terutama ketika bicara bakat dan sebagainya, leadership atau apa itu orang tua sangat-sangat ini. Atau kalau ayah yang mendampingi lebih asik sebetulnya ya. Karena ayah kan wawasannya ke mana-mana gitu ya. Jadi kalau dibuat ngobrol itu sangat asik. Ibu yang memfasilitasi masalah kebutuhan keseharian, gitu ya, suasana yang nyaman dan sebagainya. Nah, dari situ memang benar ya. Jadi ketika seperti gini, ketika kedekatan itu terekam di pikiran anak, di memori anak-anak itu, dan kemudian menjadi kedekatan secara emosional dan spiritual, itu muncul fenomena begini. Ketika pada satu waktu anak saya ospek ya di Bandung, di UPI Bandung itu. Nah, ketika melihat ospeknya itu tidak sesuai dengan idealisme dia, dia protes ke kakak tingkatnya, ke katingnya itu. Masa begini ospek di UPI gitu ya, pendidikan. Mengusung nama pendidikan kok ospeknya kayak begini gitu ya. Ribut itu kan sama kakak katingnya itu. Nah, sementara yang lain nggak ada yang berani untuk protes. Karena dalam masa ospek itu kan cutting itu ini powerful gitu ya, berkuasa banget. Nah, ketika itu dia biasa cerita ke saya. Tapi kemarin aku tengkar sama kakak tingkat. Namanya kenapa ya begini. Pertanyaan saya, nah kamu sendirian menentang sendirian gitu ya. Jadi egonya muncul. Sedangkan teman lain kamu cenderung mengalah. Gitu. Memangnya apa yang buat kamu berani begitu? Karena pasti Abi mendukung gitu. Jadi ada statement yang saya masih ingat itu karena Abi pasti mendukung gitu. Mendukung yang begitu. Kalau aku mengalah, Abi tidak akan mendukung gitu. Gitu. Nah, dari situ ada semacam apa namanya? Oh, begini ya cara kerjanya gitu ya. Jadi dia menjadikan orang tuanya sebagai referensi. Jadi kalau orang tuanya kira-kira setuju, ya, dia akan mengambil langkah itu. Nah, kalau yang dramatis itu kan kisah Nabi Yusuf ya, ketika hampir melakukan perbuatan fahsya, dia tiba-tiba ingat ayahnya ya Nabi Yakub, gigit jari gini gitu ya bahasa kitanya. Kalau bahasa kitanya, aduh, Abi nggak akan setuju ini kalau saya begini gitu ya. Akhirnya kemudian tidak jadi, Allah selamatkan ya. Nah, hal-hal semacam itu jadi
oh begini cara kerjanya gitu ya. Kemudian ketika saya tanya, kamu nggak pacaran kenapa? Ya buat apa sih Bi pacaran? Katanya begitu. Pertama kalau pacaran itu kasih sayang ya, ya perasaan baik-baik saja, nggak ada yang bermasalah, orang tua udah sayang gitu kan. Pengen jalan-jalan bareng dengan cowok ya tinggal ajak itu adik saya yang cowok gitu ya, atau ajak Abi lah berdua gitu ya. Kan sama-sama cowoknya gitu ya. Apa bedanya Abi dengan cowok sana gitu. Sama-sama cowok gitu. Jadi nggak merasa butuh gitu. Bahkan cenderung karena terbiasa mikir gitu ya, dengan menulis itu kan berpikir. Jadi ketika dialog dengan cowok itu kadang dia bisa menilai, ah ini mah alay gitu ya, cowoknya alay, bukan bukan saya banget gini mah gitu. Sehingga dia menciptakan sosok ideal cowok idealnya itu dengan cara fiktif di tulisan-tulisannya. Sampai temannya bilang, ah tipe lu terlalu ideal gitu. Ya akhirnya sekarang saya merasa anak saya ya bisa dipercaya lah untuk masalah pergaulan yang nggak akan ini. Nah itu yang buah dari kedekatan dialog konstruktif ya tentang orang tua anak itu sedikit banyak saya sudah melihat hasilnya gitu ya. Walaupun dibilang sempurna juga masih jauh, masih ini. Serta anak yang kedua, ketiga, empat juga masih proses gitu ya. Saya juga masih PR gitu ya untuk anak cowok ini gimana kemandiriannya gitu ya. Nah, cara-cara sudah kita coba seperti hadiah ulang tahun yang biasanya kue gitu. Pernah anak saya minta hadiahnya apa, Mas? Seperangkat alat semir, bukan seperangkat alat sholat ya, seperangkat alat semir. Untuk apa? Untuk nyemir sepatu, Bi. Untuk apa? Biar coba cari orderan nyemir sepatu. Ternyata benar dia memasarkan jasa semir sepatu malam-malam kosrak-kosrak di kamar lagi ngapain, jadi nyemir sepatu, dapat order dari temennya. Nah itu baru beberapa, tapi belum. Mandirinya memang masih proses, ini masih perjalanan. Prosesnya juga memang agak lambat dibanding dengan konsep ideal ya. Dari sekolah alam 10 tahun sudah punya bisnis, coba-coba ya, magang dan sebagainya. Ya saya belum, karena memang terlambat pengetahuannya. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya bisa lebih prepare ya dengan anak-anak kita masing-masing, belajar mendalami konsepnya. Insya Allah itu betul-betul real gitu ya. Trust me, it work gitu ya bahasa iklan ya. Benar, emang bekerja betul gitu ya. Kedekatan ayah dengan anak itu membangun bonding gitu ya, luar biasa gitu ya. Suami istri jadi lebih romantis. Makanya saya bilang ke teman-teman, namanya romantis itu bukan output lah ya gitu ya. Itu outcome maksimal. Kalau enggak efek saja sebenarnya dari kesamaan visi dan misi suami istri. Coba rumuskan keluarga kita mau dibawa kemana, sepakati, insya Allah auto romantis gitu. Kan romantis itu ketika dua-duanya tidur, salah satunya bangun duluan gitu ya, kemudian sholat, kemudian setelah itu membangunkan pasangannya. Kalau nggak bangun dipercikin air, itu kan yang dikatakan romantis gitu. Berarti itu kan satu visi gitu kan. Bukan tiap hari I love you gitu kan, atau peluk 20 detik gitu ya. Nah itu efek saja sebetulnya. Ya, ketika visi misi sudah disepakati, terumuskan gitu ya. Dan tidak ada pertentangan. Nah, ketika visi misi belum terumuskan, masing-masing satu ke utara, satu ke selatan, gimana mau romantis ya? Ya romantis itu bukan I love you atau bahasa cinta atau dicari-cari bahasa cinta yang inilah yang sesuai gitu ya. Ya visi misi arahnya bersama-sama, kita bergandeng tangan. Jadi katanya filosofinya namanya mencintai itu bukan saling memandang ya, saling memandang begini ya. Tapi ke arah yang sama bergandengan tangan. Nah, itu orang satu visi itu begitu gitu ya. Nah, dan itu memang cara kerjanya begitu. Ya, saya nggak pernah bertengkar hebat dengan itu sampai anak-anak nangis semuanya gitu ya, lihat orang tuanya berantem gitu nggak pernah, alhamdulillah gitu ya. Kalaupun tuh saya kesel ya udah diem ya, keluar diem udah gitu. Itu maksimal gitu. Ya alhamdulillah jadi konsep itu betul-betul bekerja ketika kita coba melaksanakannya. Jadi
don't worry ya, jangan khawatir para ayah bunda. Semua pemahaman-pemahaman kita yang kita pelajari di agama Islam ini, baik yang langsung dari sumbernya di Quran, di hadis, maupun yang seperti proposal akil balik ini kan sebetulnya ijtihad kekinian gitu ya. Ini loh pembagian suami istri ini memang masih bisa dikoreksi kata Ustadz. Ini saya tidak mengatakan akil balik itu konsep Islam ya, tapi ini hasil ijtihad seorang Adriano Rusfi. Kenapa? Kalau ini dikatakan Islam, khawatirnya ada yang salah, ada yang mengoreksi belakangan, gitu ya. Nah, ketika saya menyelami makna itu, oh iya. Jadi karena di referensi buku-buku itu pembagian suami istri itu belum kelihatan tegas, gitu ya, jelas, ya. Tapi ketika di akhir balik jelas banget kelihatan, gitu ya. Nah, dan ketika diselami lagi, ya memang bekerjanya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau sama-sama bekerja pada tempatnya, insya Allah akan harmoni, ya, saling sinergi, insya Allah. Baik, ayah bunda, barangkali Kang Rauf, waktunya. Iya, baik Ustadz Solih. Mohon maaf tadi sempat keluar sebentar dan ternyata suaranya bocor. Mohon maaf ya. Masya Allah, memang lagi kondisinya juga lagi tidak fit. Jadi begini tadi. Ya Alhamdulillah. Untuk pertanyaan dicukupkan aja Ustadz atau bagaimana? Tergantung MC. Baik. Nah, mungkin kita tambahkan ya, kalau memang masih ada yang ingin bertanya, diperbolehkan langsung raise hand mungkin, boleh. Kang Rauf, Endah boleh ngasih tanggapan sedikit nggak, Kang? Boleh. Ini ada 2, insya Allah. Berarti Ustadz yang setelah Ustadz sharing pengalaman, sebetulnya kalau berbicara sebagai kepala pendidikan tuh tidak harus sampai mengejar ideal, sudah kurikulumnya sebagaimana institusi pendidikan resmi ya, sebenarnya semudah yang pertama udah sekarang dekat dulu sama anak itu masih bagian dari kepala pendidikan ya, sebetulnya. Maksudnya kebayangnya tuh kalau ngomongin kepala pendidikan tuh benar-benar rigid kayak institusi gitu, Ustaz. Berarti kayak gitu ya, kurang lebihnya. Nah, ini yang saya juga ingin lebih dalam tentang itu ya, sampai kurikulum. Karena kurikulum pun itu unik tiap keluarga. Ya, sesuai dengan visi misi yang unik tadi. Nah, kalau disampaikan sebelumnya kan visi misi itu berangkat dari jati diri keluarga kan. Visi dulu ya, visi, kemudian dengan jati diri keluarga itu kita mau mengarah kemana ya, mau jadi keluarga seperti apa gitu ya. Kemudian diuraikan dalam bentuk kurikulum ya. Mau bergerak di bidang kesehatan, semuanya orang tuanya dokter semua gitu ya. Nggak salah ketika ini kita jadi pejuang kesehatan nih keluarga kita ya. Kemudian kurikulum anak pun disesuaikan dengan visi misi keluarga. Nah, kemudian ternyata ya harus kuliah di kedokteran dong gitu ya. Nah, kurikulum kedokteran kan mungkin ayah bunda nggak perlu bikin kurikulum sendiri kan, karena sudah ada yang bikin. Nah, kurikulum di keluarga itu lebih ke pendidikan karakter ya, ke karakter tadi. Karena tidak bisa didelegasikan tuh ke pendidikan karakter ya. Nah, mendidik karakter lebih ke penularan, ini juga masalahnya ya. Menularkan karakter. Jadi kalau di ayah itu ada pendidikan maskulinitas, kemudian intelektualitas, sistem berpikir, entrepreneurship, berarti ini ayah harus menularkan itu. Seperti pendidik sistem berpikir, berarti kan ayahnya harus banyak berdialog tuh, ya, berdialog, berpikir kritis ke anak-anak dengan pertanyaan mengapa. Ayo menurut kamu gimana? Ya. Nah, ini kan berarti harus terejawantahkan ya di dalam keseharian. Ya kalau bikin rencana harian mungkin lebih bagus ya, karena itu yang disarankan oleh di buku-buku motivasi ya, bikin today ini list ya, today list. Kemudian yang dimaksud kurikulum sebenarnya kalau saya lebih ke ini tadi ya, ke pendidikan karakter, lebih ke penularan ya. Makanya dimulai kalau penularan itu ya harus jadi teladan
Jadi bukan ngajarin untuk berkarakter, tapi menularkan karakter. Sehingga yang ibda binafsi kembali ke orang tua. Kalau yang lain, ya, kalau orang tuanya expert di bidang tertentu, saya di bidang keuangan contohnya. Anak-anak belum ada yang kelihatan tertarik dengan keuangan. Ke anak saya di bidang psikologi contohnya. Apa hubungan keuangan dengan psikologi? Nggak nyambung gitu ya. Tetapi saya bisa memberikan arah tentang ke depan proses bisnis psikologi itu seperti apa. Nah, saya sudah berinteraksi dengan banyak jenis bentuk bisnis gitu ya, karena mengawasi bisnis perusahaan-perusahaan. Nah, kalau psikologi itu nanti arahnya kamu mau di HRD atau mau di pendidikan atau mau di klinis. Jadi kan diserahkan ke anak-anak. Nah, kaitannya dengan visi keluarga gimana? Saya menganggap keluarga saya itu keluarga edukatif, ya. Kemudian bisa ngajarin orang, bisa mendidik orang, ya. Kemudian bisa menjadi konselor, konseling dan sebagainya. Tugas anak perempuan saya psikologinya, kamu harus mendalami di situ. Kalau perlu bisa membuat assessment gitu. Kemudian anak saya yang kedua manajemen. Nah, nanti saya kasih tugas untuk memberi masukan tentang gimana mengelolanya. Ya. Apakah kita mau bikin sekolah, contohnya, ya sekolah keluarga atau bikin sekolah-sekolah alam, contohnya gitu ya, atau sekolah apa gitu ya ke depan. Ya. Ini juga kita masih merancang ya ke depan dengan merangkum potensi-potensi anak-anak saya. Nanti adiknya lebih ke IT gitu ya, bikin program. Ya sudah, kamu yang nanti gawangi program keluarga. Ya. Ini adiknya lagi ini diarahkan kalau usul istri saya udah jadi pakar syariahnya gitu. Ya nggak apa-apa, ayo kita arahkan anak-anak kita ke sana. Ya. Ini yang kita coba bangun. Ini juga masih ini ya apa namanya kira-kira karena itu seni ya. Tiap keluarga unik. Kalau yang detail memang di pendidikan karakter Bu, menurut saya kira ya, karena itu terkait dengan ibda bin nafsik ya, menularkan. Kang Fadel mangga? Ya, silakan Kang Fadel. Oh iya. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya, Ustadz, pembahasan ayah sebagai penanggung jawab pendidikan ini. Ada beberapa pertanyaan melintas gitu ya di benak saya gitu. Terlebih saya memang belum berumah tangga gitu, jadinya sangat penasaran gitu. Alhamdulillah banget nih Ustadz udah sharing terkait dengan ayah sebagai penanggung jawab pendidikan ini konsepnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apabila nanti ketika satu keluarga merumuskan menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang Qur'ani. Nah, apakah itu harus dengan persetujuan kedua belah pihak lalu dilakukan sebagai contoh atau suri tauladan anak-anak atau hanya sebatas keinginan sepihak aja gitu. Misalnya hanya ayah aja yang pengen nih keluarga Qur'ani yang sunnah. Pokoknya setiap kehidupan sehari-hari mengamalkan sunnah, totalitas sunnah. Istri mau nggak mau harus ikut gitu. Apakah itu baik atau perlu didiskusikan gitu? Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Nah ini menarik ya, tren sekarang itu kan keluarga ingin jadi keluarga Quran. Emang bagus ya keluarga Qurani gitu ya, Quran berjalan ya. Nah hanya dalam implementasinya ada yang kemudian sebatas menuntut anaknya hafal Quran. Kemudian dipesantrenkan Quran sampai hafal 30 juz, dapat mahkota gitu ya. Nah, yang terbaik memang ketika ada seorang anak bernama Musa yang dari Bangka Belitung ya, hafal Quran di usia berapa? 6 tahun ya, atau 4 tahun. Nah, orang tua itu melihat hanya Musanya gitu ya. Yang kemudian sekarang kan jadi tren rumah Quran itu kayak jamur di musim hujan ya. Ingin anak-anaknya seperti Musa. 6 tahun sudah hafal Quran. Kemudian ada lagi metode tabarok ya, yang dari Mesir. Nah, yang metodenya banyak diadopsi di sini.
Nah, yang dilupakan adalah orang tua Musa itu siapa. Nah, orang tua Musa ini dua-duanya hafal Quran dan dua-duanya didampingi oleh orang tuanya, bukan diserahkan ke yang lain. Sehingga termasuk yang metode tabarok itu yang anak kecil udah 3 tahun sudah hafal Quran, 4 tahun hafal Quran, itu langsung oleh ayah bundanya. Nah, kita ingin hasil optimal tetapi menyerahkan ke orang lain. Ya. Ini yang ada missing-nya itu adalah anak tidak mendapatkan dari orang tuanya kan. Ya. Nah, yang terbaik itu dari orang tuanya karena ini terkait dengan Quran sebagai nanti untuk karakter ya, hanya tidak sebatas hafalan saja. Makanya ketika ada yang sebatas hafalan saja, orang tuanya tidak matching ya dengan misi keluarga Quran, tidak menjadi teladan dan hanya tuntutan gitu ya. Banyak yang kemudian justru malah jadi bumerang. Anak-anaknya malah jadi benci gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi ingin jadi keluarga Quran itu luar biasa bagus ideal. Ya, semuanya pengen jadi keluarga Quran. Dalam artian keluarga itu adalah komit dengan nilai-nilai Quran. Ya, hafalan itu bakat sebetulnya ya. Jadi kadang jadi ini karena hafalan ini seksi banget gitu ya. Jadi anak emas kalau kata Ustadz itu sekarang kan anak emas pendidikan Islam itu hafalan. Ya. Anak kandungnya ibadah, anak tirinya adalah akidah. Gitu. Nah, sehingga sangat terobsesi gitu ya. Nah, anak saya yang pertama itu kan pernah ikut karantina sebulan hafal Quran, bisa itu ya, setor gitu ya, 30 juz sebulan, ih keren banget sampai neneknya nangis saking terharunya gitu ya waktu di wisuda itu, Guning bisaan gitu kata bahasa Sunda ya. Kok bisa ya sebulan kok bisa menghafal itu gimana caranya? Nah, cuma yang kata anak saya, karena target juga dari pondoknya itu, ya kita murojaahnya seumur hidup kita sekarang sedang berkenalan dengan Quran, gitu ya. Pernah kita memasukkan Quran ke dalam memori kita, gitu ya. Nah, setelah itu mari kita berinteraksi dengan Quran. Makanya saya juga tidak target kamu harus nggak boleh itu hilang Qurannya, takut-takutin gitu ya. Enggak, saya bilang. Kamu beruntungnya sudah punya pengalaman sebulan full bersama Quran, luar biasa gitu ya. Setelah itu ya kembali ke kehidupan normal gitu ya. Hafalannya berkurang. Saya mencari-cari emang hafalan berkurang itu dosa besar atau gimana ya gitu ya. Ketika pernah menghafal kemudian lupa, kan manusia itu tempatnya lupa ya. Asal memang dia tidak sengaja melupakan Quran semuanya gitu ya. Jadi tadi kalau bagaimana membangun keluarga Qurani, definisikan tentang keluarga Quran itu seperti apa, generasi Quran itu seperti apa, apakah hafalan saja atau komit dengan Quran, walaupun 10 ayat dihafal tapi dibela betul-betulan, nah itu keluarga Qurani kan gitu. Sebenarnya zaman sahabat dulu kan nggak semuanya hafal Quran kan, tapi mereka ada ahlul badar, ada yang dijamin masuk surga gitu, ya kan tidak semuanya hafal Quran tuh yang dijamin masuk surga juga, ya. Kemudian, nah nanti berikutnya adalah memilih pasangan. Nah, memilih pasangan ideal ketika tidak karena suka dulu gitu ya, tapi karena memang satu misi. Ya melalui ustadznya atau teman atau apa, cari dong akhwat atau gadis yang pengen membina keluarga Quran, ya begitu. Itu lebih keren tuh ya. Jadi rasa suka di nomor 2 kan. Yang pertama adalah satu visi dulu. Karena memang ini apa namanya, pengalaman saya dengan istri kan juga sama gitu ya. Ketemu bukan karena ketemu di hajatan, suka atau sebagainya. Ketemu karena satu misi, ini orang baik, pengen bersama-sama membangun keluarga Islami gitu ya. Dulu belum ada keluarga tahfidz ya, jadi keluarga Islami gitu ya. Oh ya sudah, ya karena yang rekomennya itu sangat saya percaya dan saya pada waktu itu sudah siap, ya sudah, Bismillah gitu ya. Ketemu pertama ta'aruf, kedua melamar, ketiga menikah, gitu ya. Jadi nggak ribet-ribet ya. Berarti ongkos kan juga ya. Nah, ketika memang niat dari awal itu
ini membangun keluarga Islami, prosesnya juga tidak melanggar syariat gitu ya. Ya, saya tidak menafikan suka, pertimbangan suka ya, tidak. Tapi tidak melanggar syariat aja itu sudah cukup. Nah, apalagi kalau ada, wah ini keluarga Qurani, kayak Ustadz Abdul Somad contohnya dengan sekarang yang baru ya menikah, kelihatannya satu visi tuh gitu kan, visi keluarganya juga kolot gitu kan, asik tuh ya. Nah setelah menikah nanti baru di sana kalau dari awalnya sudah satu visi enak itu tinggal dialogkan aja gimana Mas itu gimana Dek gitu ya, ini kita keluarga kita gitu. Kalau apalagi kalau belum ada anak hadir itu lebih enak lagi tuh gitu ya, didialogkan gitu ya. Kita belajar dulu gimana menyatukan visi, gimana nanti keluarga Quran itu seperti apa, metodenya nanti gimana gitu ya. Atau ilmu Quran apa yang harus kita kuasai gitu ya. Terus kepribadian kita pantas enggak untuk jadi orang tua generasi Qurani ya. Jadi ketika membahas tentang hafalan Quran juga saya selalu diberi arahan kita harus memantaskan diri jadi anak orang tua dari anak yang hafal Quran. Jadi yang dipantaskan itu orang tuanya dulu. Baru nanti ke anak-anaknya menular dengan sendirinya. Jadi kalau orang tuanya masih suka nonton bioskop gitu ya, masih suka dugem gitu bahasa ininya. Ya, walaupun keinginan ya sah-sah saja, tapi dalam logika kependidikan karakter itu nggak masuk tuh. Ya. Jadi mulai dari orang tua. Makanya dengan MLH itu si ayah nih yang dimunculkan perannya gitu ya. Nanti di rumah bunda, nih si bunda nih gitu yang dimunculkan. Nah, ini kalau klub itu asik banget. Berarti calon istrinya ikut rumah bunda nih kalau bisa. Mungkin ya secara teknis ya seperti itu. Sehingga nanti ketemu itu klub enak. Karena pengkondisiannya nggak usah lama-lama si pasangan, si istri udah mengerti gimana jadi istri yang baik. Kan kalau tadi itu gini, banyak perempuan yang berhasil jadi perempuan tapi gagal jadi istri. Terutama gagal taat. Gagal ikhtiram ya. Gagal taat, gagal ikhtiram, gagal untuk mendengarkan suami dan gagal untuk memuliakan suami. Ya karena terbawa feminisme atau kesetaraan gender atau apa ya. Barangkali itu Kang Fadel ya. Mudah-mudahan nanti dapat pasangan yang satu visi ya. Amin. Insya Allah, insya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Iya tuh. Baik, maka Kang Rauf sudah 10:30. Iya. Insya Allah ini selalu jadi perbincangan hangat ya kalau Majelis Rukmanul Hakim. Panjang kali lebar tapi sangat bermanfaat dan wajib diamalkan. Ya, kata kuncinya wajib diamalkan. Dan sampai kita udah menuntut ilmu sejauh ini, tapi ya kita cuman ya mencari tanpa mengamalkan kan sangat disayangkan. Ya, semoga pembelajaran hari ini menjadi keberkahan juga untuk terus mendalami atau menjadi keluarga peradaban, insya Allah. Sebelumnya terima kasih Ustadz Solih udah membersamai sampai jam 10:30, Masya Allah. Ya, untuk yang berikutnya, tanggal berapa Kang Rauf? Untuk berikutnya Lebaran ya? Habis Lebaran, iya. Iya, siap. Nanti diumumkan juga. Tema konsultan itu lebih ke kognitif ya, wawasan kita. Jadi kalau tanggung jawab itu lebih ke spiritual kita ya. Jadi kalau yang konsultan itu nanti lebih ke pendampingan prosesnya ya. Lebih ke detail wawasan konsep. Jadi apa saja konsep-konsep yang harus kita pahami sehingga ketika istri tanya itu kita bisa jawab. Oke, baik Ustaz. Insya Allah kelas selanjutnya tanggal 25 Mei. Jadi bukan pekan depan ya. Misal kalau ada yang tanya, pekan depan ada kelas nggak? Ya, tanggal 25 Mei kita ada rehat dulu, saling maaf-maafan juga. Ini dari kami Panitia Akademi Pernikahan dan Akil Balik Community juga mohon maaf lahir dan batin ya. Karena nggak bisa ketemu offline, kita maaf-maafannya di online aja.
Allah. Alhamdulillah. Baik, sebelum ditutup kita mungkin bisa sama-sama istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi saksi keberkahan dan saksi menjadi amal kebaikan di akhirat ya nanti, dan semoga jadi bekal juga menuju surganya Allah. Amin rabbal alamin. Akhirul kalam kita akhiri dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah kepada seluruh peserta yang sudah antusias hadir, dan kepada Ustadz Sholih, tabarakallah. Akhir kalam kita tutup dengan sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari Rauf selaku MC Akademi Pernikahan meminta maaf jika ada kesalahan atau kendala yang terjadi selama kelas. Oleh karena itu ditutup saja langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Ustadz Sol. Ya, enggak. Kita pamit dulu ya. Enggak. Ya, sehat-sehat semua ya. Enggak. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.